Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, baik, silakan. Ya. Selamat malam Kalenamita, Sukihontu, Namo Buddhaya. Ya, mungkin banyak yang sudah kenal saya, tapi mungkin ada beberapa yang belum. Nama saya di poster kan Magdalena, tapi teman-teman panggil saya Aling, jadi cukup panggil Aling aja. Ya, sebenarnya posisi saya di sini bukan sebagai guru, tapi juga sebagai pembelajar yang cuma sharing. Ya, jadi karena seperti yang tadi Pak Pronoto cerita, supaya nanti teman-teman bisa mengikuti kelasnya Bante Keminda, harus ada dasar dulu bab 1, 2, dan 3. Ya, karena kita nanti semester depan sudah mulai bab 4. Kalau tidak ada dasar tidak bisa mengikuti. Nah, oleh sebab itu Asin Keminda meminta supaya kita murid-murid pesertanya bisa mengadakan kelas seperti ini. Jadi ini sebenarnya seperti kelas berbagi lah gitu ya. Karena saya sendiri juga baru belajar sampai bab 3. Jadi ilmu saya nggak canggih-canggih banget gitu ya. Cuman untuk bab 1, 2, 3 masih oke lah gitu. Bisa menyampaikan ke teman-teman supaya bisa nanti mengikuti kelasnya Asin Keminda. Emang niatnya begitu kan? Bisa ngikutin kelas Asin kan ya? Iya, oke. Jadi hari ini sebagai hari pertama, mungkin kita agak berat-berat dulu ya. Jadi saya membicarakan dulu sedikit tentang apa sih yang kita pelajari di sini di DBS. Ya. Memang yang menjadi buku patokan kita yang pertama itu adalah Abhidhamma Tasanggaha. Tetapi Bante selalu menambahkan kitab-kitab komentar ya, karena kalau misalnya hanya Abhidhamma Tasanggaha itu akan sangat kering, karena di dalamnya bayangkan Abhidhamma, kita tahu bahwa Tripitaka kita kan ada 3 ya, ada Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, sama Abhidhamma Pitaka. Nah, Abhidhamma sendiri itu sudah mencakup kira-kira hampir setengah lebih ya, biasanya Bante bilang setengah lebih dari Pitaka. Itu kan berarti banyak sekali ya. Kita bisa lihat di sini bahwa Abhidhamma itu sendiri itu terdiri dari 7 kitab. Gitu ya, terjadi dari 7 kitab ini. Dan masing-masing kitab ini misalnya kitab pertamanya namanya Dhammasangani, ini nggak usah dihafal, nggak apa-apa, tenang aja ya, hanya menerangkan bahwa ada 7 kitab. Yang di belakang kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke, Dhammasangani ada lagi kitab komentarnya ya. Kemudian yang kitab kedua adalah Wibangga, kemudian kitab ketiga ada Datukata, yang keempat Pugala Panyati, kemudian Katawatu, Yamaka, dan yang paling tinggi Patana. Ya, jadi sebenarnya Abhidhamma Pitaka sendiri ada 7 kitab. Gitu, oke. Jadi kalau mungkin kalau teman-teman yang sudah membaca komik sejarah Abhidhamma ya, itu bisa tahu bahwa Buddha Gautama setelah mencapai penerangan sempurna itu tidak langsung menyempurnakan Abhidhamma. Jadi kan ada kan minggu pertama beliau masih merenungkan pencerahannya ya. Minggu kedua beliau menatap pohon bodhi untuk selama 7 hari sebagai ungkapan terima kasih. Nah, Buddha Gautama pada minggu keempat setelah pencerahan, penerangan sempurna itu baru mulai merealisasikan Abhidhamma. Pada sebelum Buddha merealisasikan Abhidhamma itu belum ada cahaya yang keluar dari tubuh beliau. Jadi saat selama 7 hari beliau merenungkan Abhidhamma sampai ke kitab Patana inilah baru dari tubuhnya beliau itu keluar 6 warna yang biasa kita pakai sebagai bendera Buddhis itu. Gitu. Jadi setelah merenungkan sampai akhir yang Patana ini, Sang Buddha itu baru merasa seperti ikan yang menemukan kolamnya atau samudranya. Baru timbul cahaya di tubuhnya beliau. Kenapa bisa begitu? Karena Abhidhamma ini adalah dhamma yang sangat-sangat lembut. Nanti kita kalau sambil belajar tuh kita bisa merasakan. Karena dia begitu detil dan bisa membedakan hal-hal yang begitu detil. Gitu ya. Ya tapi nggak usah dipikirkan dulu deh.
nyantai dulu aja, kita step by step. Oke, nah karena dia ada 7 kitab dan banyak sekali, kemudian ada kitab komentarnya. Pada kira-kira abad ke-5 setelah Masehi, itu di Sri Lanka ada namanya Bante Acarya Anuruddha, ya. Beliau itu udah membaca semua Abhidhamma Pitaka, kemudian beliau ringkas. Ya, jadi dari semua Abhidhamma Pitaka tadi yang 7 kitab tadi, beliau ringkas, ya. Jadi satu buku yang disebut sebagai Abhidhamma Sanggaha. Tadi kan kalau Abhidhamma Pitakanya tadi isinya berapa? 7 kitab, ya, dari Tripitaka, ya. Kemudian Abhidhamma Sanggaha, mau tahu nggak berapa halaman? 50 halaman, gitu, ya. Lah, terus isinya gimana dong? Kok bisa ya dari sekian banyak itu dipres jadi 50? Nah, karena itulah maka kita tidak bisa belajar Abhidhamma Sanggaha itu sendiri. Ya, kita butuh guru yang mengerti kitab komentar sehingga bisa menjelaskan apa sih isi dari Abhidhamma Sanggaha. Nah, terus kenapa kita nggak langsung ke Abhidhamma Pitaka aja? Kenapa kita harus belajar ini? Kan begitu ya pertanyaannya ya. Karena kalau kita langsung membuka Abhidhamma Pitaka itu kita akan bingung mau carinya bagaimana. Oleh sebab itu kita perlu kunci, ya. Kita perlu istilahnya kayak keynote-nya untuk bisa masuk ke Abhidhamma Pitaka ini nyarinya di mana gitu ya. Nah, keynote-nya di mana? Di Abhidhamma Sanggaha. Gitu, ya. Jadi Abhidhamma Sanggaha sendiri itu sudah merupakan kitab komentar dari Abhidhamma Pitaka, sudah merupakan ringkasan dari 7 kitab tadi. Gitu. Nah, di Abhidhamma Sanggaha sendiri juga punya kitab komentar, ya. Jadi ini sudah termasuk kitab sub komentar yang yang dinamakan sebagai Vibhawinitika. Gitu. Nanti kalau misalnya baca bukunya dari Asin Keminda atau dari PowerPoint beliau itu ada misalnya sumber dari Vibhawinitika itu berarti dari kitab sub komentar dari Abhidhamma Sanggaha. Itu. Jadi ini hanya pengantar dulu kenapa kita harus belajar Abhidhamma Sanggaha. Ya, karena ini sebagai kunci untuk membuka ke Abhidhamma Pitaka. Ya, nanti yang kita pelajari di Abhidhamma Pitaka, Abhidhamma Sanggaha, kalau begitu kita buka Abhidhamma Pitaka, isinya itu enggak sesuai halamannya gitu loh. Karena itu udah dikompres kan sama Acarya Anuruddha gitu. Tapi kalau kita tidak belajar ini, kita tidak akan bisa belajar Abhidhamma Pitaka. Kita belajar Sutta bisa baca sendiri karena Sutta itu bahasanya itu bahasa awam sehari-hari ya. Tapi kalau Abhidhamma kita butuh guru untuk belajar. Gitu. Jadi makanya tujuan di sini adalah kita sharing-sharing dulu untuk bab-bab yang sudah dilalui supaya nanti teman-teman semuanya bisa mengikuti kelasnya Asin Keminda gitu. Oke? Ya, itu pembukanya aja ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi cita, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih yang dipelajari nanti di dalam Abhidhamma. Sebagai makhluk hidup, kita manusia itu kan terdiri dari batin dan jasmani. Setuju semuanya? Ada yang lebih? Enggak ya, semuanya adalah batin dan jasmani ya. Jadi batin itu nama palingnya adalah nama ya. Bukan nama saya Aling, bukan ya. Nama ini ya, nama ini artinya batin. Kemudian jasmani ini juga bisa disebut sebagai materi ya. Itu adalah rupa. Jadi kita ini terdiri dari 2, batin dan jasmani ya, nama dan rupa. Itu makhluk hidup. Oke. Nah, kalau hal ini sering kita temukan di sutta ya, tentang nama, tentang rupa ya. Tapi kalau Abhidhamma itu dia maunya lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Nama dan rupa dia bagi lagi jadi 5 agregat atau yang kita sebut sebagai panca kanda. Sering baca Parita kan ya? Pernah dengar panca kanda kan? Atau mungkin istilah pancu padana kanda, 5 objek yang menjadi objek 5 agregat atau 5 kelompok yang menjadi objek kemelekatan, ya itu yang dimaksud ya. Jadi panca kanda itu apa aja? Jadi kalau misalnya nama dan rupa kita
pilah-pilah lagi itu akan mendapatkan pancakanda. Nah, yang pertama adalah rupa kanda. Rupa kanda ini apa? Rupa tadi apa? Bentuk rupa itu materi, ya, materi. Ya, jadi ini adalah kelompok atau agregat, ya, kita terjemahkan sebagai agregat, kelompok atau massa boleh, materi, ya. Kemudian ada yang kedua adalah Wedana kanda. Nah, itu adalah agregat perasaan, ya. Kemudian yang ketiga Sanya kanda. Sorry ya, tulisan saya jelek. Agregat persepsi, ya. Kemudian ada Sangkara kanda. K-nya 2 ya, kanda. Ini agregat formasi-formasi batin. Kemudian ada yang kelima, Winyana kanda. Ini adalah agregat kesadaran. Oke. Karena ini jelek, kita lihat aja di PowerPoint deh. Di PowerPoint aja. Bisa ya, di PowerPoint kelihatan ya. Oke. Saya kadang juga frustasi sama tulisan saya sendiri. Oke, jadi ini loh. Jadi pancakanda atau 5 kelompok yang biasa menjadi objek kemelekatan kita itu terdiri dari rupa kanda, yaitu agregat materi. Kemudian wedana kanda, yaitu agregat perasaan. Sanya kanda, agregat persepsi. Winyana kanda, agregat kesadaran. Mungkin teman-teman bingung, apaan sih ini? Nggak usah pusing ya. Nanti kita pelan-pelan akan mempelajari ini. Oke? Agregat itu apa? Agregat itu adalah suatu kumpulan, ya. Kumpulan dari mana? Kumpulan dari 11 aspek. Aspek apa aja? Misalnya perasaan, ya. Ini kan ada agregat perasaan. Jadi agregat perasaan itu adalah kumpulan perasaan dari masa lalu, masa sekarang, masa depan, ya. Yang jauh, yang dekat, yang kasar, yang lembut, yang superior dan inferior, ya. Kemudian udah 11 belum itu? Udah ya, 11 ya. Nah, itu yang dikumpulkan. Maksudnya dikumpulkan itu apa? Sebenarnya Buddha mengajarkan ini supaya apa? Supaya kita tahu bahwa perasaan kita yang 1 detik sebelumnya dengan perasaan kita yang saat ini itu ada perasaan yang berbeda. Begitu. Karena perasaan yang 1 detik yang tadi itu udah hilang. Udah lenyap, sudah tidak ada lagi, ya. Perasaan sekarang ya sekarang. Perasaan nanti ya belum muncul. Gitu. Oke? Nah, sama juga perasaan nanti yang timbul karena ada objek yang masuk ke mata, ya. Misalnya saya melihat Handi gitu ya. Perasaan yang muncul, tenang Novi, tenang. Perasaannya biasa aja kok ya. Perasaan yang muncul itu nanti akan berbeda dengan perasaan kalau saya mendengar suara gitu loh. Ya. Jadi Buddha itu mau menunjukkan apa sih? Bahwa semua yang baik nama atau rupa itu adalah tidak ada yang kekal. Gitu loh, ya. Jadi kita bisa pelajari di mana? Dari 3 sutta kita bisa mempelajari bahwa nama dan rupa ini tidak kekal hanya di Abhidhamma Pitaka. Oke. Jadi itu tujuannya kita belajar Abhidhamma Pitaka supaya kita bisa memilah-milah yang namanya batin, ya, sampai ke unsur-unsur terkecil. Kemudian memilah-milah materi sampai unsur-unsur terkecil dan kita tahu bahwa ternyata unsur yang terkecil itu adalah muncul dan lenyap. Gitu. Dengan demikian supaya apa? Supaya kita bisa merealisasi bahwa tidak ada diri, tidak ada roh yang melihat, tidak ada roh yang mendengar. Ya, karena itu adalah suatu fenomena-fenomena saja gitu loh. Jadi tujuan terakhir dari Abhidhamma itu adalah supaya kita bisa merealisasi anicca, dukkha dan anatta atau dengan kata lain mencapai pencerahan gitu. Oke. Jadi teman-teman bingung, apakah semua orang yang mencapai pencerahan itu harus belajar Abhidhamma? Sebagian besar iya, gitu ya. Karena kenapa?
Abhidhamma itu sebagai peta spiritual ya. Kita nanti akan lihat sebagai apa sih dia sebagai peta spiritual, tapi kita hold dulu ya. Sekarang kita ke sini dulu. Jadi pancakanda tadi ada agregat materi, perasaan, persepsi dan kesadaran. Nah, agregat materi ini adalah rupa, yaitu ini ya, jasmani. Sedangkan wedana, sanya, dan winyana, agregat perasaan, persepsi, atau kesadaran, itu adalah termasuk kelompok batin. Ya, jadi dari yang tadi 2, kita udah pecah lagi jadi 1, 2, 3, saya kurang 1 ya di sini ya, sangkara kandanya lupa ya, ada sangkara kanda. Jadi di sini ada agregat formasi batin yang nomor 4. Jadi kita pecah lagi jadi 5. Yang rupa kanda agregat materi ini ada 1 sendiri, kemudian yang 4 di bawahnya, ini kurang 1 ya, sorry, nanti diperbaiki. Yang 4 ini itu adalah pecahan dari batin nama. Ya, jadi dari sini aja kita sudah lihat bahwa yang kita anggap batin itu kan kita selalu merasa ada sesuatu yang berfungsi untuk merasakan, ya, ada sesuatu yang berfungsi untuk mengingat, itu adalah wujud yang sama. Ya, dari sini aja kita tahu bahwa itu adalah wujud yang berbeda yang bisa dipecah-pecah gitu. Oke. Kalau belum hafal bahasa Palinya, tenang aja, pakai dulu bahasa Indonesianya ya. Oke, Pak kelihatan nggak ininya? Nggak kelihatan. Pindah aja kali. Oke. Sekarang kita sebelum kita masuk ke cita, kita belajar dulu apa sih yang disebut sebagai kebenaran di Abhidhamma. Ya, secara Buddhis ya, apa yang disebut sebagai kebenaran. Nah, di agama Buddha kebenaran itu terdiri dari 2 jenis, yaitu ada kebenaran yang konvensional dan kebenaran yang hakiki. Oke. Nah, di Buddhism kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang sebenarnya itu hanya ada 4, yaitu cita, kesadaran, cetasika, formasi batin, rupa, materi, dan nibbana. Oke. Jadi tadi di antara sini, ini yang kita sebut sebagai agregat materi, ini adalah kebenaran yang hakiki, ya. Kemudian itu kan rupa ya. Kemudian cita sebenarnya itu adalah agregat kesadaran. Yang kita sebut sebagai cita itu adalah winyana kanda atau agregat kesadaran. Ya. Sedangkan yang 3 ini yang kita sebut sebagai cetasika atau formasi faktor-faktor mental. Ya. Mungkin pada tahu kan baru belakangan ini di Waisak itu launching buku faktor-faktor mental dari Asin Keminda. Nah isinya apa? Isinya ini. Tentang ini, Wedana Kanda, Sanya Kanda, dan Sangkara Kanda. Oke. Sedangkan buku pertama beliau itu berisi tentang kesadaran, tentang cita. Yang nanti selama 8 hari ini kita akan belajar tentang cita. Ya. Nah, apa yang disebut sebagai kebenaran hakiki? Kebenaran hakiki itu adalah kebenaran yang sebenar-benarnya. Kenapa disebut sebenar-benarnya? Karena hanya 4 hal ini saja yang mempunyai karakteristik individu. Saya kasih contoh deh. Misalnya, ini ada kebenaran konvensional sama hakiki. Yang konvensional dulu. Konvensional itu apa sih? Seperti yang kita pakai sehari-hari. Kursi, ya kita menamakan ini kursi. Karena kita udah sepakat kan, benda yang begini bentuknya dan untuk diduduki adalah kursi. Ya, atau benda yang seperti itu yang buat merekam adalah kamera. Misalnya kita udah sepakat semua kan. Nah, kebenaran konvensional itu adalah kebenaran yang didapatkan dari kesepakatan umum. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk komunikasi. Oke? Nah, tapi kalau misalnya saya sedang bicara nih dengan Anda, terus tidak ada barangnya, kita bilang, mobilnya si ini bagus loh, mereknya misalnya T gitu, T titik. Kan kita tidak boleh menyebutkan merek kan. Nah, tapi kan di bayangan Anda sama bayangan saya mobilnya bisa beda kan? Karena mobil merek T titik itu kan banyak jenisnya kan? Ya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai kebenaran konvensional atau konsep.
ya. Nah, kalau kebenaran yang hakiki itu bagaimana? Kebenaran yang hakiki adalah gini. Kalau suatu, misalnya saat kita marah, ya, marah itu berarti yang muncul adalah kalau di cetasika ini atau di cita itu berarti yang muncul adalah yang berhubungan dengan dosa, ya. Jadi dosa di agama Buddha itu maksudnya kebencian atau kemarahan, oke? Saat saya benci sama seseorang, berarti kan timbul dosa kan, ya. Dengan saat misalnya ada Anda ya atau siapa gitu, saat marah sama seseorang itu sifatnya akan sama, karakteristiknya akan sama. Jelas gak? Ya. Jadi sifat marahnya, dosa yang muncul di saya, si dosanya itu dengan dosa yang muncul di Anda, dengan dosa yang mungkin muncul di binatang, itu pasti mempunyai karakteristik yang sama, yaitu ingin menghancurkan objeknya. Gitu loh. Mau munculnya tadi, mau munculnya nanti, mau munculnya sekarang, munculnya nanti berabad-abad kemudian, pasti karakteristik dosa itu sama, yaitu ingin menghancurkan objeknya, gitu, ya. Nah, karena itu sama, ada mempunyai karakteristik individu, makanya kita sebut sebagai kebenaran yang hakiki. Jadi di kebenaran hakiki itu kita mempelajari hal-hal yang mempunyai karakteristik individu masing-masing. Tujuannya buat apa sih? Capek-capek banget belajar dosa, karakteristiknya apa, misalnya loba apa. Ya kalau nggak kenal kan nggak sayang katanya, ya kan? Kalau misalnya kita nggak pernah tahu sifat atau karakteristik dari dosa, kan kita nggak tahu kalau dia muncul itu, oh itu dosa. Kalau kita tidak tahu bahwa ya, karakteristik loba itu adalah menggenggam objeknya, berarti saat dia muncul itu kan kita nggak tahu kalau itu yang muncul adalah loba. Bisa aja kita pikir itu adalah satu perasaan yang sama, benar gak? Karena kita nggak tahu, gitu loh. Nah, kalau misalnya saat kita mau berdana, berarti kan kemurahan hati kita muncul, ya. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu itu adalah kemurahan hati, ya kita tidak bisa membedakan dengan rasa senang, misalnya. Ya, kita mungkin kira itu ya rasa senang saja, padahal itu ada lagi yang lebih detail yang disebut sebagai kemurahan hati. Nah, kemurahan hati Anda saat berdana dengan kemurahan hati saya yang saat berdana itu pasti akan mempunyai karakteristik yang sama, yaitu bisa melepas. Kalau kita tidak bisa melepas, pasti tidak akan bisa berdana. Benar gak, Bu? Ya kan? Kita bisa berdana karena kita bisa melepas. Nah, itulah yang disebut sebagai karakteristik individu. Gitu. Nah, nanti kita akan belajar, di bab 1 kita belajar karakteristik dari cita itu apa. Kemudian nanti di bab 2 kita belajar lagi di 52 faktor mental itu karakteristiknya masing-masing. Supaya apa? Supaya kita kenal, gitu loh. Kalau saya belum kenalan nama Ibu, kan saya belum kenal ya. Ibu namanya siapa sih, Bu? Eli. Oh, Eli. Ada temannya. Nah, ini Ibu Eli kan. Kalau saya belum tahu kan saya nggak tahu. Kalau nanti pas ketemu papasan muka kan saya, oh Ibu Eli kan udah tahu ya, karena sudah tercatat. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu karakteristik masing-masing, kita tidak akan tahu saat dia muncul di batin kita, gitu loh. Nah, ngapain capek-capek belajar begitu? Fungsinya adalah untuk saat meditasi vipassana. Ya, mungkin di antara teman-teman yang suka bermeditasi vipassana, yang melihat ke batin tentang pikiran apa aja yang muncul, kalau misalnya tidak mengenal apakah ini pikiran, paling kasar dulu deh, aku salah atau ku salah aja misalnya, itu kan tidak akan menambah kebijaksanaan, ya. Nah, lebih detail lagi kita harus tahu aku salah ini yang mana, yang kelompok yang tadi dosa atau kelompok yang tadi loba, ya. Nanti aku salah ada lagi beberapa, atau mungkin ini ku salah tapi ku salah yang mana, gitu loh, ya. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa meningkatkan kebijaksanaan sampai akhirnya mencapai pencerahan. Makanya Abhidhamma itu sering disebut sebagai peta spiritual, gitu. Ya, jadi Abhidhamma itu bukan untuk kehidupan sehari-hari, that simple, itu sangat sayang ya. Abhidhamma itu bisa untuk membawa kita itu mencapai ke pencerahan. Makanya penting untuk dipelajari, oke. Jangan sedih gitu dong, tegang banget sih. Saya jadi tegang. Nyantai aja, nyantai. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang menyesal saya ngapain kesini sih gitu, belajarnya kok kayak gini misalnya ya. Iya Pak John. Kesadaran cita sama winyana sama nggak?
Cita sama winyana itu sama sebagai kesadaran, cuman memang ada di beberapa tempat kita pakai termnya winyana, tapi untuk sebagai kesadaran itu biasanya kita terjemahkan sebagai cita. Tapi nanti kalau di Ahetuka kan ada kaya winyana, caku winyana, ingat gak? Yang di Ahetuka cita. Nanti. Lusa kita belajar Ahetuka cita, ya. Jadi nanti ada. Jadi sebenarnya sama, winyana ini terjemahannya juga kesadaran, cita juga terjemahannya kesadaran, ya. Untuk yang baru-baru kalau saya pakai Pali, oke? Atau bahasa Indonesia aja. Biar memperkenalkan lah ya bahasa Palinya ya. Ya jago-jago gitu loh murid DBS gitu, sombong dikit. Gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ada yang menyesal? Enggak ya, ini penting banget ya, penting banget. Kalau memang kita tujuan akhirnya adalah mencapai nibbana, maka pelajarilah Abhidhamma. Saya selalu ingat kata cerita dari Bante Keminda. Jadi Abhidhamma itu kan tadi direalisasi atau direnungkan oleh Buddha Gautama pada minggu keempat kan, setelah mencapai pencerahan. Tapi beliau nggak langsung mengajarkan, ya. Mengajarkannya itu kalau nggak salah sudah beberapa tahun setelah pencapaian penerangan sempurna itu, dan mengajarkan itu juga tidak ke manusia, tapi mengajarkan ke dewa, ya, dewa-dewa yang ada di surga Tawatimsa, sebagai rasa ungkapan balas budi beliau ke ibundanya, yaitu Ratu Mahamaya yang sudah terlahir menjadi dewa di surga Tusita, ya. Tapi kok ngajarnya Tawatimsa? Karena di Tawatimsa ada Raja Saka, gitu ya. Jadi beliau mengajarkan selama 3 bulan berturut-turut, pagi, siang, sore, malam. Dan saat beliau harus turun ke bumi untuk berpindapata, beliau dengan kekuatan kesaktiannya menciptakan kayak bayangan beliau yang bisa tetap istilahnya membabarkan Abhidhamma Pitaka di surga Tawatimsa, tapi beliaunya turun ke bumi untuk berpindapata. Nah, saat beliau turun untuk berpindapata itulah beliau mengajarkan Abhidhammanya ke yang Arya Sariputta. Yang Arya Sariputta itu kan terkenal dengan panyanya, kebijaksanaannya, ya. Kemudian yang Arya Sariputta mengajarkan ke 500 murid-muridnya yang semuanya sudah arahat. Gitu. Ada yang bisa menceritakan riwayat 500 murid Sariputta ini? Jadi pada kehidupan yang waktu Budanya siapa? Waktu itu saya lupa, Buddha Kasapa. Buddha Kasapa, 500 murid yang Arya Sariputta itu dulu adalah kelelawar loh. Kelelawar yang ada di goa, ya. Dan saat itu di goa itu ada biku yang selalu secara rutin masuk ke goa itu dan melafalkan Abhidhamma. Dan kelelawar itu mendengar Abhidhamma yang dilafalkan. Nah, pada saat zamannya Buddha Gautama, 500 kelelawar itu kebetulan lahir menjadi manusia, mempunyai karma baik untuk lahir menjadi manusia, dan mempunyai karma baik yang berbuah untuk menjadi bhikkhu. Karma baik lagi bisa menjadi muridnya Sariputta, yang Arya Sariputta, sehingga bisa mencapai arahat dan bisa mendapatkan Abhidhamma. Jadi kalau sekarang nggak ngerti nggak apa-apa, buat nanti-nanti gitu, ya. Kelelawar aja bisa kok kata Bante, apalagi kita manusia bisa lebih lagi gitu ya. Jadi no worry ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kita lanjut ya. Jadi ada kebenaran hakiki sudah jelas ya. Jadi suatu kebenaran yang mempunyai karakteristik individunya yang kita bisa tahu bahwa di siapapun itu timbul itu akan mempunyai sifat yang sama gitu ya. Kalau yang konvensional ini berarti yang merupakan konsep yang sehari-hari kita menyebut ini sebagai spidol ya. Kita sepakat nih spidol kan, tapi sebenarnya yang spidol ini dia tidak mempunyai sifat yang karakteristik yang dia tidak mempunyai karakteristik tertentu. Ya, karena spidol ini sebenarnya ini tidak nyata. Karena sebenarnya kita bisa pecah-pecahkan lagi kan, dari kita buka lagi penutupnya, ya, kemudian kita buka lagi isinya mungkin ada apa itu yang buat sumbunya, ya, kemudian sumbunya juga kita bisa urai-uraikan,
Ya, jadi sebenarnya dia tidak nyata kalau secara abhidhamma. Ya, karena dia masih bisa diurai-uraikan, dan setelah diuraikan itu pun kita baru bisa melihat ada kebenaran hakiki di yang unsur yang terkecil. Gitu. Oke. Jadi itu yang disebut sebagai kebenaran yang konvensional. Kursi ini kalau misalnya yang dicontoh oleh Bante biasanya sapi, ya. Sapi itu kan, kalau sapi berarti satu ekor kan, ya. Tapi kalau misalnya udah disembelih, ya, maaf ya, nggak boleh sebenarnya, ya udah disembelih, kemudian kita potong-potong, ya, kemudian dijual di pasar. Saat ibu ke pasar, ibu bilang nggak beli sapi? Hah? Daging kan? Kenapa jadi berbeda? Karena konsep sapinya itu udah hilang, ya. Karena sapinya itu sudah bisa dipecah-pecah jadi dagingnya, jadi ususnya, jadi buntutnya, ya, jadi kakinya, jadi tulangnya, kan gitu, ya. Jadi sebenarnya yang kita lihat ini sebenarnya itu semua adalah konsep yang masih bisa diurai-urai sampai ke unsur yang terkecil, gitu loh, ya. Makanya yang disebut konsep-konsep ini itu karena tidak mempunyai sifat alamiah tersendiri, tidak mempunyai karakteristiknya sendiri, makanya tidak bisa dijadikan objek untuk berwipasana. Karena dia tidak akan menunjukkan ketidakkekalan, ya. Beda nanti dengan yang kebenaran hakiki. Kalau misalnya kita sudah mengerti sifatnya dosa, saat dia muncul kita akan tahu, oh ini dosa yang muncul. Karena misalnya saya lagi benci sama pulpen ini, pasti saya ingin menghancurkan dia. Ya, mau dilempar kek, mau dibuang kek, ya, atau at least nggak mau lah gitu, taruh gitu ya, misalnya yang paling halus gitu. Nah, pada saat itu muncul, karena kita udah kenal, kita akan tahu bahwa oh ini dosa muncul. Dan kemudian kita amati dan kita akan lihat bahwa ternyata ini juga akan hilang. Jadi cita itu dia muncul, kemudian dia berlangsung sesaat, dia hilang. Nah, dengan melihat ini terus-menerus, kita akan merealisasi yang disebut sebagai ketidakkekalan, ya, atau nama palingnya adalah anicca, gitu, ya. Tujuan kita kan itu merealisasi anicca, dukkha, dan anatta, ya. Dengan demikian maka kita harus tahu apa yang kita sebut sebagai kebenaran hakiki, gitu, oke. Nah, sebelumnya juga saya mau menyampaikan, mungkin diantara Bapak Ibu suka membaca sutta, ya. Kalau di Sutta Pitaka itu kan bahasa yang dipakai adalah bahasa kita sehari-hari kan. Misalnya Buddha juga menyebutkan para biku gitu, terus saya, Anda, kamu gitu kan. Nah, kalau di Abhidhamma Pitaka bedanya apa? Misalnya di Sutta Pitaka disebut air, nah di Abhidhamma itu dia menyebutnya sebagai molekulnya, yaitu H2O gitu loh. Itu perbedaannya saja. Jadi bukan Abhidhamma itu lebih tinggi daripada Sutta Pitaka, kan biasanya ada orang-orang tertentu yang menganggap Abhidhamma Pitaka itu lebih tinggi dari Sutta Pitaka. Tapi pada dasarnya sama yang dipelajari, cuma bahasanya berbeda. Kalau bahasa Sutta adalah bahasa sehari-hari, jadi makanya kita kalau baca sendiri juga bisa, ya. Tapi kalau Abhidhamma itu bahasanya seperti itu. Kalau misalnya air, yang dibahas adalah H2O-nya, gitu loh. Kalau misalnya manusia, partikel yang mungkin yang dibahas adalah atom atau subatomnya, begitu, ya. Jadi bedanya itu hanya di situ. Oke, jadi bukan karena Abhidhamma itu lebih tinggi gitu, enggak. Sama saja yang dipelajari, cuman gaya bahasanya itu berbeda. Oke, melenceng dikit. Tapi sudah bisa membedakan kebenaran konvensional dengan hakiki? Bisa ya? Jadi yang ini mempunyai sifatnya tersendiri masing-masing, kalau yang ini tidak ada, ya. Karena ini masih bisa dipecah-pecah sampai ke unsur yang terkecil. Oke, ini tadi saya mau menunjukkan bahwa kenapa Abhidhamma itu kita bisa sebut sebagai peta spiritual, ya. Jadi di Abhidhamma kita bisa mempelajari yang namanya paramata sacca, itu tadi kebenaran yang hakiki, ya. Nah, kebenaran hakiki ini berbeda dengan samuti sacca yang disebut sebagai kebenaran konvensional, ya. Oke, kalau saya sebut jam, dinding, itu kebenaran apa? Konvensional, ya. Tapi kalau misalnya saya sebut misalnya moha atau kebodohan, kebenaran
hakiki, ya. Karena moha di saya dengan moha di Johan atau dengan Anda semua, ya itu sama. Sifatnya adalah membutakan kita. Dia mempunyai karakteristik seperti itu, membutakan kita. Ya, makanya disebut sebagai kebenaran yang hakiki, gitu, ya. Tapi kalau misalnya menyebut jam dinding tanpa kita melihat jam dinding itu, bisa aja bayangan di saya sama di Anda berbeda kan? Ya, makanya disebut sebagai kebenaran yang konvensional, ya. Dan kita akan menganggap biasanya manusia cenderung menganggap kebenaran konvensional itu sebagai sesuatu yang kekal dan sering dikejar-kejar. Benar gak? Ya, siapa yang nggak mau punya rumah yang gedean atau mobil yang lebih bagus misalnya, ya kan? Itu yang sering kita kejar kan? Padahal itu tidak nyata loh, ya kan? Itu tidak nyata kan sebenarnya kan? Nah, kenapa kok kita suka mengejar? Karena kita masih diliputi oleh awija, ya. Karena kita selalu berasa bahwa kalau kita bisa mendapatkan barang itu, kita akan bahagia, ya kan? Tapi seringnya kalau kita udah dapat malah pengennya lebih dan lebih lagi, ya. Makanya kebenaran konvensional itu atau konsep itu tidak bisa mencerahkan kita. Yang ada makin menambah lingkaran hidup di samsara, gitu, ya. Oke. Nah, jadi di Abhidhamma kita belajar tentang paramata saca, ya, kita bisa mengeksklud samuti saca atau kebenaran konvensional. Nah, nanti kebenaran hakiki ini yang kita pelajari apa? Kita mempelajari karakteristiknya. Yang tadi saya sebut-sebut itu adalah karakteristik alamiahnya atau individu, yaitu tadi kalau dosa itu, benci itu pengen menghancurkan, ya. Kalau loba itu justru kita menggenggam, loba tahu ya, keserakahan, ya. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, kita kan inginnya kita miliki terus kan, tidak mau melepaskan. Nah, tidak mau melepas itu adalah fungsi dari si loba, ya. Jadi loba itu seperti itu. Seperti contohnya misalnya seperti lintah yang mengisap darah. Itu kan dia tidak mau melepas, ya. Itu sifat atau karakteristik dari loba, ya. Nah, atau mungkin ada contoh yang lucu di buku yaitu monyet, ya, seekor monyet dia melihat ada pisang di kayak perangkap gitu, ya. Nah, terus dia ngambil kan pisangnya kan. Nah, sebenarnya itu perangkap yang udah disiapkan oleh pemburu. Oke. Jadi dia masukin tangannya, dia mengambil pisang. Nah, dan lubang yang ada itu hanya bisa cukup untuk tangan si monyet itu masuk. Ya. Tapi begitu mengambil pisang kan berarti kepalan tangannya bertambah kan ukurannya kan. Ya, karena ada pisang itu nggak bisa keluar. Tapi si monyet itu tetap aja berusaha mau mengambil pisang itu, gitu loh, ya, sampai akhirnya ditangkap oleh pemburu. Moral of the story-nya apa? Coba kalau si monyet ini mau let go, mau melepas pisangnya, berarti kan dia bisa lari. Tapi karena loba itu ya begitu, karena melekat, ya, tidak mau melepas, samalah seperti kita saat kita menginginkan sesuatu, kan kita tidak mau melepas, ya kan? Nah, saat itu juga berarti kita sebenarnya sudah menderita, gitu loh, ya. Itu karena kenapa kita masih tetap mengejar hal seperti itu, karena kita masih penuh dengan awija, ya. Kalau enggak kita enggak berada di sini, udah arahat, gitu, ya kan? Ayo ngaku aja. Ya. Jadi itu adalah sifat atau karakteristik alamiah dari nanti masing-masing fato-fato mental atau cita. Nah, dengan mengenal, karena sekarang kita udah mulai nih mengenal, oh ini yang namanya dosa, oh ini yang namanya loba. Nah, baru kita bisa melihat bahwa fenomena yang berkondisi itu hanya muncul kalau ada kondisi. Ya, kalau misalnya nggak ada objek, ya, nggak ada objek yang kita lekati, berarti kan si loba ini nggak muncul kan? Ya, kalau nggak ada objek yang kita benci, si dosa juga nggak muncul. Makanya dia disebut berkondisi. Ya, sama aja seperti saat kita mendengar suara atau saat kita melihat. Ya, itu semua adalah sesuatu yang berkondisi. Untuk melihat berarti kita harus punya indera mata, benar nggak? Ya, untuk melihat harus ada objek yang dilihat dong. Kalau nggak ada objek, apa yang dilihat kan nggak ada. Ya, jadi ada objeknya, ada indera mata. Ya, nah kalau di Abhidhamma begitu ada kontak antara objek dengan indera mata itu akan muncul kesadaran mata.
Jadi yang melihat itu kesadaran mata loh, bukan aku atau saya loh, atau kamu atau siapa. Jadi yang melihat adalah kesadaran mata, ya. Begitu tapi kalau misalnya ada objek, ada indera mata, kemudian kesadaran mata itu, tapi gelap ruangannya, kesadaran mata juga nggak akan timbul karena nggak ada benturan. Jadi ada kondisinya kan, tadi ada objeknya, ada indera matanya, harus ada cahaya, kemudian ada perhatian, ya kan? Misalnya Cici lihat ke saya, kan? Saya objeknya kan, Cici punya indera mata kan, matanya masih bagus kan Ci? Atau udah minus? Ya, jadi saya masih kelihatan kan, ya masih kelihatan. Nah kemudian kalau gelap, kelihatan nggak sayanya? Nggak mungkin, ya. Kalau seandainya terang pun, tapi pikiran Cici lagi ke rumah, ya, atau lagi ke siapa gitu yang di luar dari sini, kelihatan juga nggak sayanya? Nggak akan, ya. Jadi makanya yang disebut sesuatu yang berkondisi adalah hanya akan muncul bila kondisi-kondisinya terpenuhi, gitu. Oke. Jadi di sini kita juga bisa merasakan bahwa ternyata yang melihat itu ya bukan diri, ada kesadaran yang melihat, ya. Yang diumpamakan oleh Bante itu juga bagus. Misalnya ada batang korek api dengan kotak korek api. Oke. Batang korek api itu sebagai objek, kotak korek api itu sebagai subjeknya atau indera mata, ya. Begitu ada kontak baru si api muncul, bukan? Ya. Nah, berarti api itu ibaratnya sebagai kesadaran mata. Begitu ada objek dan ada indera mata, ada kontak, baru kesadaran mata itu akan muncul. Kalau misalnya ini hilang, ya kesadaran juga nggak akan muncul, gitu loh. Makanya itu disebut sebagai sesuatu yang berkondisi, gitu. Oke. Nah, nanti kalau misalnya kesadaran kesadaran mata itu dia muncul, kemudian dia pasti akan lenyap lagi, gitu. Ya, disambung oleh kesadaran-kesadaran yang lain. Ya, tenang aja, tenang. Nanti akan lama-lama akan ngerti. Pokoknya ini hanya contoh saja bahwa ke paramata saca itu atau kebenaran yang hakiki itu adalah sesuatu yang berkondisi kecuali nibbana, ya. Jadi catu paramata dhamma tadi kan ada cita, cetasika, rupa dan nibbana, ya. Yang berkondisi itu adalah cita, cetasika dan rupa. Kalau nibbana itu tidak berkondisi. Oke. Oke. Setelah mengetahui bahwa ini fenomena berkondisi ini ternyata bisa muncul kemudian berlangsung dan lenyap, baru lama-lama kita bisa melihat bahwa segalanya adalah anicca, dukkha dan anatta atau karakteristik umum dari semua fenomena yang kita sebut sebagai samanya lakkana, ya. Samanya lakkana ini terdiri dari anicca, dukkha dan anatta, gitu. Tujuan kita yaitu bisa sampai mengenal ini semua, akhirnya akan menimbulkan rasa jijik. Ini kemudian tanpa nafsu, ya. Ini urutan-urutannya supaya kita bisa mencapai suatu pencerahan, ya. Tapi ini nggak usah dihafal kok, tenang aja, ya. Nanti yang perlu dihafal saya kasih tahu yang perlu dihafal, ya. Oke. Kita balik dulu ya. Ke sini ya. Kita nanti akan menjelaskan tentang kebenaran hakiki. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Atau mungkin terlalu cepat? Silakan masukannya. Atau nggak mengerti sama sekali? Ini memang begitulah Abhidhamma, ya. Dulu saya belajar juga saya tidak mengerti apa-apa. Tapi kalau kita nanti ngulang, ya kita baca-baca lagi pasti akan bisa. Dan nggak usah takut karena tiap bab itu biasanya akan istilahnya akan diulang lagi ya yang berkaitan gitu. Jadi nanti akan ingat gitu ya. Jadi nggak usah putus asa gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat dulu apa sih yang dinamakan cita, cetasika, rupa dan nibbana. Cita ini adalah kalau di Pancakanda dia adalah yang winyana kanda. Oke. Yang ini winyana kanda, agregat kesadaran. Cita diterjemahkan sebagai kesadaran, ya. Nah, kesadaran itu fungsinya apa? Mungkin untuk
teman-teman yang baru itu sebenarnya nanti bawa flash disk Kak? Disuruh bawa flash disk kan ya? Ada? Ada ya. Nah nanti bisa copy bahannya. Ya itu udah termasuk buku modul yang seperti, buku modulnya ada? Ya. Nanti ada buku modul ini, bisa di copy bahannya. Dalamnya itu isinya PowerPoint dari Bante Keminda tentang cita. Oke. Kemudian juga nanti PowerPoint yang akan disampaikan di kelas. Termasuk juga tabel-tabel ya. Ini usaha kerasnya Pak Paranoto. Oke, nah kita lihat dulu cita ya. Cita atau kesadaran ini itu adalah fungsinya, karakteristiknya adalah untuk mengetahui adanya objek. Ya, jadi fungsinya dia adalah untuk mengenali objek. Jadi kalau misalnya nggak ada objek, cita tidak akan muncul. Kesadaran tidak akan muncul. Dia hanya muncul kalau ada objek. Oke, itu yang pasti dulu. Kemudian cita ini, kesadaran itu biasanya dia muncul berlangsung sesaat dan lenyap. Dalam satu jentikan jari ada miliaran cita yang hilang muncul. Oke, jadi karena saking cepatnya itu, kalau kita seperti biasa-biasa gini kita tidak akan merasakan, ya. Hanya bisa dirasakan kalau orang yang perhatian atau konsentrasinya sudah kuat, ya, atau orang yang sudah meditasinya mencapai jana, ya, samadhi dan satinya kuat, itu baru bisa melihat bahwa cita itu hilang muncul itu cepat sekali. Oke. Nah, jadi kalau yang kita lihat itu seakan-akan cita itu hanya satu, ya, padahal enggak. Dia hilang muncul. Ibaratnya seperti ini. Ini ada lampu laser, ya. Kalau saya satu titik sini kan jelas ya. Tapi kalau saya sudah cepat begini kan seakan-akan jadi satu lingkaran cahaya, ya. Nah, inilah yang kita lihat cita sekarang ini, ya. Kita berasa bahwa cita ini ya hanya ini aja, satu wujud yang solid, gitu loh. Tapi kalau misalnya kita teliti lebih langsung, sebenarnya itu adalah kumpulan titik-titik cahaya, gitu loh. Ya, karena cita itu dia muncul lenyapnya itu sangat cepat sekali, jadi kita tidak bisa melihat kemunculan dan kelenyapannya. Kalau samadhi dan sati kita tidak kuat, ya. Samadhi itu konsentrasi yang kita dapatkan dari meditasi, sati itu perhatian penuh, ya, mindful, ya. Jadi orang yang sudah mencapai jana itu biasanya baru bisa melihat bahwa oh ternyata cita itu bukan satu wujud yang kekal, tapi dia adalah seperti kelereng yang misalnya muncul kemudian dia lenyap, muncul kemudian lenyap, jadi diganti-ganti gitu, ya, dan cepat sekali, sepersekian detik satu cita itu berlangsung, oke. Nah, dan cita ini dia biasanya hanya fungsinya itu mengenali objek itu dalam kondisi yang sangat sederhana, ya. Jadi cita dia cuma tahu oh ada objek, misalnya ini ada objek bentuk, ya. Jadi sampai ke jangkauan mata saya cuma tahu ini ada objek, ya. Tapi apakah objek ini warnanya hitam, apakah objek ini adalah ini namanya apa sih? Pointer, ya. Itu cita nggak tahu, ya. Dia perlu bantuan temannya. Teman-temannya siapa? Yaitu si cetasika atau faktor-faktor mental, ya. Jadi cita atau kesadaran ini dia tidak muncul sendiri, dia harus muncul bersama dengan cetasika, yaitu faktor-faktor mental. Oke. Nah, dengan adanya bantuan faktor-faktor mental inilah baru si cita tahu bahwa oh ini adalah pointer, gitu loh, ya. Karena ada bantuan dari cetasika juga bisa tahu oh ini adalah suaranya Aling, gitu, ya, gitu. Kemudian namun cita dan cetasika itu bercampur sedemikian rupa sehingga kita menganggapnya seperti satu, ya. Kalau ibaratnya di bukunya Bante itu adalah seperti campuran jus buah, ya. Kalau kita udah ngejus buah, kita kan tidak bisa memisahkan antara air dengan sari buahnya, ya kan? Nah, demikianlah campuran dari cita dan cetasika. Padahal itu adalah campuran air dan sari buah. Tapi karena kita tidak bisa memisahkan, kita anggap itu sebagai satu kesatuan yang utuh,
padahal enggak gitu ya. Jadi tapi untung Buddha bisa melihat. Jadi Buddha bisa memisah-misahkannya ya. Jadi ada di kitab komentar itu mengibaratkan bahwa pekerjaan memisahkan cita dengan cetasika itu bahkan lebih sulit daripada memisahkan air yang ada di samudra dan mengetahui bahwa air ini berasal dari sungai yang mana. Mungkin nggak itu pekerjaannya? Nggak mungkin ya. Nah katanya untuk memisahkan cita dengan cetasika bahkan lebih susah daripada melakukan hal itu. Jadi betapa hebatnya guru agung kita. Ya, tanpa beliau ya kita tidak akan tahu bahwa ternyata batin kita itu terdiri dari cita dan cetasika gitu. Oke. Kemudian apalagi yang penting tentang cita, jadi dia hanya mengenali objek, kemudian dia selalu muncul dengan cetasika dan kemunculannya itu sangat cepat, jadi seakan-akan nyambung terus ya sebagai satu tanpa jeda ya, tapi padahal ada kelenyapannya ya. Tapi satu cita setelah lenyap dia akan disambung oleh cita yang lain. Lenyap disambung lagi oleh cita yang lain, seperti itu. Jadi selama kita masih di dalam samsara, itu pasti cita ini arus kesadaran ini tidak terputus. Kecuali ada beberapa, satu yaitu kalau mencapai niroda samapati atau apa istilahnya? Penghentian ya, Romo mana Romo Dhamma niroda samapati gimana penjelasannya? Penghentian, mohon Pak Trisno, gimana? Penghentian sesaat ya. Nah berarti saat itu, tapi hanya bisa dilakukan oleh anagami dan arahat ya. Jadi meditasi sampai konsentrasinya arus kesadaran itu berhenti sesaat. Gitu ya. Nah itu pada saat itu saja yang arus kesadarannya berhenti. Jadi saat itu kesadarannya tidak bergerak istilahnya ya. Sama satu lagi yaitu ada makhluk yang dia hanya terdiri dari satu agregat ya. Tadi kan manusia punya 5 agregat kan. Tapi ada juga makhluk yang hanya mempunyai satu agregat. Yang mempunyai rupa aja, dia tidak mempunyai batin. Ada loh. Tapi bukan pohon ya. Nanti dikira oh pohon kali ya, bukan. Makhluknya tersebut itu hidupnya di alam Brahma ya. Namanya makhluk tanpa batin atau nama kerennya itu asanya sata ya. Nah, makhluk tanpa batin ini saat dia masih terlahir di situ arus kesadarannya berhenti dulu. Tapi bukan berarti dia tidak akan terlahirkan lagi. Bahkan di alam Brahma pun hidup masih tidak kekal. Kita tidak mengenal tentang adanya kekekalan ya. Jadi hidup di surga itu enggak kekal loh, ya. Bahkan di alam Brahma aja enggak kekal, walaupun mungkin lama ya, di alam Brahma tertinggi itu bisa berapa 9 miliar tahun manusia, tapi kan tetap aja ada kematian ya. Jadi si makhluk asanya sata ini, dia waktu berada di alam Brahma itu, dia hanya kayak patung aja, dia hanya punya rupa, punya tubuh, ya, punya jasmani, tapi enggak punya batin. Saat itu arus kesadaran dia berhenti. Tapi begitu nanti sudah selesai masa hidupnya di sana, itu akan ada karma yang membuat dia terlahir kembali, ya, mungkin di alam manusia, ya, atau di alam dewa gitu. Nah, arus kesadarannya akan sambung lagi, gitu, ya. Jadi arus kesadaran itu akan terus menerus sampai seseorang mencapai nibbana. Gitu ya, mencapai nibbana itu baru arus kesadaran akan berhenti. Kalau enggak ya dia akan terus lanjut terus gitu ya. Itu cita. Oke. Jadi untuk cita mungkin ini masih sekilas ya, cita ini masih sekilas, ini masih pendahuluan dari cita. Ada yang mau bertanya tentang cita? Ya, jadi dia fungsinya hanya mengenali objek, mengetahui ada objek ya. Untuk mengetahui objeknya apa, dia perlu bantuan temannya yaitu cetasika. Jadi cita dan cetasika itu yang kita sebut sebagai nama atau batin. Jadi batin kita itu terdiri dari cita dan cetasika aja. Gampang kan? Batin terdiri dari apa? Cita dan cetasika ya. Tapi citanya nanti kita bisa uraikan jadi 89 atau 121.
Cetasikanya kita bisa uraikan jadi 52. Gak usah panik, gak usah panik, gak usah panik. Ya, gak usah panik. Nanti pelan-pelan kita belajar, ya. Oke, ya silakan Pak. Kan tadi terjemahan bahasa Indonesia kan cita itu sadar Kesadaran. atau kesadaran. Nah ini ada perbedaan nggak antara sadar dan kesadaran? Oh iya, sadar dalam kayak kita sehari-hari gitu sadar. Gitu maksudnya Pak, keadaan sadar kita. Iya, karena itu dua arti kan kadang-kadang orang suka nyampur ngomongnya, ngomong antara sadar dan kesadaran. Oh beda-beda Pak. Jadi cita ini kesadaran sebagai kata benda gitu ya, kesadaran. Kesadaran itu sebagai kata benda lah ya, mestinya ya, kesadaran. Suka ini dalam komunikasi itu kadang-kadang Oh, ini maksudnya sadar atau kesadaran gitu. beda-beda Pak. Jadi yang disebut sebagai cita ini adalah kesadaran. Kalau kita dalam kondisi begini kan kita disebut sadar nih, ya. Tapi bukan berarti orang yang koma itu kesadarannya berhenti. Enggak, kesadarannya tetap berjalan. Tapi orang yang koma ini kan kita sebut sebagai tidak sadar secara medis. Jadi kita tidak bisa mencampurkan istilah istilah sadar dengan kesadaran ini gitu loh. Jadi kesadaran yang dimaksud itu tidak ada hubungannya dengan keadaan sadar begini. Karena orang yang koma pun itu pun kesadarannya tetap berlangsung. Hanya pada saat yang tadi itu aja, 3 hal tadi ya. Yang pada saat dia anagami mencapai niroda samapati, atau pada saat seseorang mencapai nibbana, atau saat terlahir sebagai makhluk tanpa batin. Ya, soal analogi pengertian kita kan suka, memang bahasa Indonesia itu situ antara sadar dan kesadaran, jadi sepi dan kesepian. Itu kan kata yang sama, tapi kadang-kadang punya makna ke arti yang berbeda. Iya, kayaknya satu juga kata benda, satu juga kata kerja ya. Kalau saya sadar kan kayak kata kerjanya. Tapi di sini itu kesadaran itu ya sebagai kata benda. Itu mengartikan cita gitu Pak. Jadi bukan keadaan kita awake gitu atau maksudnya sadar bisa mendengar, melihat gitu, enggak. Karena iya, tapi ini enggak, ini consciousness disebutnya, consciousness, bukan awareness. Awareness itu kan berarti kita bisa memperhatikan semuanya gitu kan. Nah itu beda, kalau ini consciousness, iya. Terjawab Pak? Ya, ada lagi? Silakan Pak. Ya punya. Rupa kanda, rupa. Jadi materi itu termasuk yang tubuh kita, termasuk organ-organnya, sama juga benda-benda yang di sekeliling kita, kursi, kacamata, pakaian kita itu termasuk rupa kanda. Iya. Perasaannya itu atau agregat yang lain juga. Maksudnya terganggu. Iya, memang gitu Pak. Ada kaitannya antara rupa dengan nanti itu Bapaknya menanyakan udah ke bab 3. ya, loncatnya jauh, tapi nggak apa-apa, saya jelaskan sedikit. Memang cita ini, kemunculan cita ini ada hubungannya dengan rupa. Ya, misalnya tadi saya contohkan mata. Kalau kita mau untuk ada objek, kalau misalnya mata saya rusak, saya tidak akan pernah bisa melihat objek ini juga kan, gitu loh ya. Jadi berarti bergantung juga dia pada rupa. Mata ini kan rupa, materi ya. Nah sedangkan kesadaran itu hanya akan timbul kalau ada objek, kemudian ada benturan atau objek dengan indera mata saya, baru bisa muncul kesadaran mata kan. Karena yang melihat ada kesadaran mata, bukan si aku, bukan roh, gitu loh. Ya, kesadaran mata. Tapi kesadaran mata ini tidak akan bisa muncul kalau mata saya itu ternyata rusak, buta. Ya, demikian juga misalnya saya buka kacamata, ini burem. Jadi memang tergantung juga sama kesadaran mata saya itu juga tergantung pada kekuatan materi saya ini, materi rupa saya ini gitu loh ya. Sama. Kalau misalnya nanti kita ada kelainan di hidung misalnya, ya kelainan di hidung. Walaupun ada objek bau, ya ada objek bau, kemudian ada udara yang menyampaikan baunya ke hidung, ya. Tapi karena saya ada kelainan di hidung, itu kesadaran untuk mencium itu juga tidak akan muncul, gitu loh, ya. Jadi memang berkaitan
Gitu. Makanya disebut sebagai sesuatu yang berkondisi, gitu. Gitu ya Pak, ada kaitannya ya. Kemudian bagus sekali pertanyaannya. Jadi itu menerangkan sesuatu yang berkondisi dan Jadi kalau begitu kan kita bisa lihat bahwa kalau misalnya seandainya kita punya roh, ya, kalau misalnya kita buta, kenapa enggak roh itu aja melihat? Benar enggak? Kalau kita anggap ada roh gitu. Kalau kita tuli, kenapa enggak si roh itu yang mendengar? Ya karena enggak ada, karena yang bisa mendengar hanya kesadaran telinga, yang bisa mencium itu adalah kesadaran hidung, ya. Kemudian yang bisa melihat adalah kesadaran mata. Dan itu hanya muncul kalau kondisinya terpenuhi, gitu. Oke ya Pak? Sip. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Jadi itu nanti cita. Jadi nanti selama 8 hari ini nanti kita akan mempelajari tadi 89 atau 121 cita ya. Ya, tapi tenang aja, gampang kok, gampang. Gampang kan? Tanya ini yang udah belajar udah canggih-canggih ini. Gampang. Hah? Oh, citanya banyak, cita-cita beda Pak. Ini cita-citanya enggak setinggi langit, enggak ya. Ini di dalam, kita selalu melihatnya ke dalam ya, tidak melihat dari keluar. Ya. Oke, jadi enggak ada pluralnya Pak, enggak ada plural. Oke, nah sekarang cetasika apa? Cetasika ini yang ini. Tadi kan kita mengenal ada rupa kanda, ini adalah agregat materi, kemudian wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda. Nah, 3 ini yang kita sebut sebagai cetasika, ya, atau faktor-faktor mental. Oke, udah pada dapat bukunya Bante belum? Yang faktor-faktor mental, udah ya, udah baca habis, atau belum dibuka? Masih jadi bantal ya? Ganjalan bantal ya. Oke, nah itu semua ini 3 ini wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda ini 3 ini adalah cetasika. Gitu, ya. Jadi cetasika atau diterjemahkan sebagai faktor-faktor mental inilah yang akan membantu cita untuk mengenali objeknya. Akan membantu cita untuk menikmati objeknya, ya. Mengingat objeknya, gitu. Oke? Jadi kalau misalnya saya belum pernah lihat Bapak, kan saya nggak tahu ya, Pak siapa namanya? Maaf. Paulus, ya berarti kan saya nggak tahu Pak Paulus itu seperti ini, kan begitu kan? Nah bagian kan persepsi saya sudah mencatat, oh Pak Paulus itu seperti ini gitu, ya. Nah itu faktor mental yang mencatat, oke? Jadi cita itu dia harus dibantu oleh faktor mental dalam proses kognisi atau proses mengenali objeknya, gitu, oke? Nah jadi kalau cita muncul, cetasika pasti muncul. Cita lenyap, cetasika juga lenyap. Gitu. Ya, jadi mereka muncul sama-sama, jadi hopeng gitu loh. Munculnya sama-sama, pergi juga nggak ditinggal. Ya udah pergi lenyap sama-sama gitu, ya. Nanti kalau diperlukan lagi, dia muncul lagi, ya bareng temannya akan muncul lagi sama-sama, ya. Nah, nanti kalau lenyap ya lenyap lagi sama-sama. Tapi walaupun tadi saya bilang cetasika ada 52, ya. Tidak setiap cita yang muncul 52-nya ikut. Nanti kita lihat pelajari lagi. Ada yang cuman 7 aja yang muncul ya. Ada yang sampai 35 yang ikut muncul gitu ya. Tapi nggak usah dipikirin dulu, itu masih lama. Habis lebaran itu kita baru pikirin ya. Jadwalnya aja belum ada ya. Oke. Jadi di sini untuk cita dan cetasika mungkin masih udah bisa membedakan ya. Oke, tapi cita dan cetasika itulah yang kita sebut sebagai batin atau nama, ya. Jadi nggak ada roh, adanya cuma cita dan cetasika, gitu. Oke. Nah, rupa ya ini bentuk jasmani kita, ya. Kemudian organ dalam kita itu semua termasuk rupa, ya, rupa kanda. Nah, objek-objek yang di luar ini semua termasuk rupa, ya, materi. Oke. Nah, jadi definisinya rupa kalau kita lihat di buku adalah materi yang selalu materi yang bisa mengalami perubahan ya akibat faktor-faktor luar seperti bukan luar aja sih dalam juga ya. Jadi faktor luar misalnya panas, dingin ya. Jadi kemudian lapar, kemudian gigitan serangga ya.
kalau tubuh kita, maksudnya tangan kita digigit serangga kan jadi berubah ya. At least ada merahnya atau bengkaknya gitu kan. Atau kita saat kena panas, tubuh kita kan bisa berkeringat ya, atau kulit menjadi merah. Kalau dingin mungkin malah bisa biru-biru gitu kan. Jadi kan beda. Nah, itu adalah makanya rupa itu definisinya adalah fenomena yang bisa mengalami transformasi atau perubahan akibat yaitu cuaca ya, atau misalnya pada saat lapar, beda kan tubuh kita kan rasanya istilahnya materinya itu akan berbeda dengan pada saat kita kenyang ya. Oke. Kalau pada saat lapar ngamuk. dicolek aja ngamuk gitu ya. Enggak, itu udah menyangkut batin ya. Jadi hanya transformasi dari bentuknya ya. Kemudian jadi kalau misalnya si rupa ada transformasi, emang si tatsasika enggak ada? Ada, tapi transformasinya itu ya tadi, dia muncul, kemudian berlangsung dan lenyap. Cuma kita belum bisa melihat, harus melalui proses meditasi ya. Tapi kalau rupa kan jelas, ya kan? Bandingin aja foto yang 2 tahun lalu dengan sekarang aja udah beda kan? Hitungin kerutannya bertambah banyak gak? Itu ya, udah beda ya. Kemudian mungkin dulu hidupnya di negara misalnya Kanada, wow kulitnya busil, putih, mukanya merah. Balik ke sini 2 tahun hitam gitu ya. Jadi kan udah beda ya. Jadi itu ada perubahan ya, tergantung iklimnya. Oke, jadi itu adalah rupa. Nah, kemudian ngomong tentang rupa, ini ada sedikit, kalau kita kan sebagai makhluk 5 agregat, ya, punya rupa kanda, ya kan? Punya nggak? Semua punya jasmani? Ada yang nggak punya di sini? Serem-serem juga ya kalau nggak ada. Ya biasalah kita punya teman lah ya pasti ya. Oke, kemudian batin sudah pasti ya, kalau nggak ada batin nggak ada yang bisa mendengarkan saya atau melihat ke saya ya kan. Nah berarti kita punya rupa, materi dan batin dan jasmani atau nama dan rupa. Tapi ada juga makhluk yang tadi kan nggak ada batin udah ya, hanya punya rupa ya. Ingat ya, bukan pohon ya, jangan dianggap pohon, oke? Tapi itu makhluk alam Brahma loh, oke? Nah tapi juga ada makhluk yang tidak punya jasmani, hanya punya batin, ada juga. Gitu, bukan hantu ya. Udah pikirinnya pasti itu kali ya, yang di film-film yang serem-serem, bukan ya. Jadi ada makhluk Brahma juga ya, yang hidupnya di arupa Brahma atau alam lingkup non materi. Jadi di situ Brahmanya itu nggak punya rupa, hanya punya batin. Gitu. Jadi dia adalah makhluk dengan 4 agregat, yaitu agregat Vedana, Sanya, Sangkara, dan Winyana. Ya, dia tidak punya rupa. Beda dengan tadi yang Asanya Sata. Ya, yang makhluk tanpa batin dia hanya punya rupa. Dia tidak punya yang 4 ini. Gitu. Kalau dipikir-pikir ini juga ya, lucu juga ya. Kalau misalnya yang kita sebut hantu itu termasuk yang mana? Mana? Iya, makhluk apa? Satu agregat, 2 agregat, 3 agregat, 5 agregat. 5 agregat, ya, pancakanda. Cuma memang alamnya berbeda, jadi kita tidak bisa melihat. Gitu. Tapi ada rupa, ada batin, ada, ya. Ada orang yang bisa melihat? Wah, nggak tahu Pak, karena saya tidak bisa melihat. Ya itu mungkin aja bisa, tapi ya saya sih tidak tahu karena saya bersyukur tidak bisa. Iya, kadang-kadang lewat juga kita nggak tahu sebenarnya ya, tapi mereka itu makhluk yang punya pancakanda ya. Alamnya juga sama dengan alam kita loh, jadi tetangga loh sebenarnya loh ya. Jadi yang ada kursi kosong di sebelahnya mungkin ada rasa-rasa merinding gitu misalnya. Ya bagus lah kalau mau mendengarkan Abhidhamma kan bagus juga ya. Oke. Nah itulah rupa ya. Ada pertanyaan sampai rupa? Oke. Berarti kita ke Nibbana ya. Nah Nibbana ini emang agak-agak sulit karena
karena susah diutarakan dengan kata-kata ya. Ini rahasianya para arahat. Oke, ya. Oh, mau tanya dulu? Enggak, kalau kita bilang pohon itu bukan makhluk sebenarnya, tapi kok kenapa ya kalau kayak di banyak tuh di orang ilmuwan itu tes, kalau kita misalnya kita maki-maki dia bisa layu ya, sedangkan kalau kita puji terus dia bisa kayak lebih segar gitu. Ya. Bukan makhluk, tapi kenapa dia bisa menyerap kayak gitu ya, kayak semacam Energi gitu ya. Saya juga kalau itu secara tepatnya saya tidak tahu juga. Mungkin boleh tampung nanti tanya ke Bante kan. Tapi yang pasti adalah kita tidak masukkan tumbuhan atau pohon itu sebagai makhluk hidup. Kalau secara Buddhis ya, kalau secara sains kan iya, nanti ngajarin anaknya lagi pohon bukan sebagai makhluk hidup, salah loh di sekolah ya. Di sini aja ya. Di sini dia tidak termasuk sebagai makhluk hidup karena tidak punya batin. Gitu ya, dia tidak punya batin. Jadi punya rupa aja. Karena kita tebang pohon kan pohonnya nggak nangis kan. Ya. Nggak tahu dia punya batin. Itu tadi pertanyaannya kan memang karena kita nggak tahu dia punya batin, tapi kan dari riset sekarang pun mereka coba nunjukin bahwa dia punya batin. Kalau menurut kitab sih enggak Pak. Makanya Dulu kan, karena kan pengetahuan berkembang. ya. Kadang-kadang kan kita kan dulu teknologi belum ada metodika gitu. Karena kalau di buku 1 juga itu ada tulisan juga bahwa ada rupa yang tergantung sama kama, sama yang tidak tergantung dengan kama. Nah, pohon itu termasuk yang tidak tergantung dengan kama gitu. Tapi itu kan ya memang yang di kitab gitu. Tapi apakah nanti ada dengan penelitian yang zaman saat ini bisa misalnya dimarah-marahin dia tumbuhnya nggak benar gitu ya, atau mungkin dimarah-marahin tapi taruhnya itu di tempat yang tidak kena matahari misalnya ya kan ada efek-efek yang lain juga untuk pertumbuhan sebuah tanaman kan. Nah itu ya mungkin perlu research yang lebih, ya harus lebih, ya kita nggak tahu kalau hanya satu research kan kita nggak bisa bilang bahwa itu benar. Nah kita kalau misalnya itu saya belum berani bilang bahwa udah pasti enggak, bukan karena energi negatif yang disampaikan. Cuman kalau secara di kitab kita ya itu tidak termasuk makhluk hidup. Karena dia tidak mempunyai batin gitu. Karena kita anggap kalau punya batin, kalau dia iya baru sebatas materi. Batin tidak bisa dicakup oleh penelitian manusia, belum ya. Oke, ada lagi kenikmatan ya, silakan Pak. Iya, karena di alam Brahma. Karena alamnya alam Brahma bukan alam lingkup indrawi. Beda. dia ada materi, dia melihat, mendengar, jadi tidak ada Kalau tidak ada batin nggak ada, nggak bisa. Makanya arus kesadaran dia berhenti. Jadi kayak patung aja. Iya, selama bermiliar-miliar tahun. Mau Pak? Yang penting kayak begini aja ya. Bisa mendengarkan abhidhamma. Oke. Jadi itu dicapainya juga gak gampang. Untuk mencapai makhluk asanya sata itu ada meditasi yang khusus. Karena dia menganggap batin itu yang penyebab duka, makanya dia meditasinya itu mau menghilangkan batin. Gitu. Hah? Ya kita tidak belajar untuk mencapai ke situ kok. Tenang aja Pak. Ya. Oke. Nah, kalau nibbana, nibbana ini adalah sesuatu yang dianggap sudah melampaui 5 agregat. Ya, sudah melampaui 5 agregat. Karena 5 agregat inilah yang menjadi objek kemelekatan kita yang membuat kita selalu terlahir di samsara, ya. Tapi kalau kita sudah bisa melampaui kemelekatan terhadap 5 agregat, berarti kita sudah bisa mencapai nibbana. Jadi siklus kelahiran dan kematian ini akan berhenti, ya. Nah, nibbana itu seperti apa? Itu tidak ada yang bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Tapi ada cerita dari Bante, mungkin yang lama-lama udah bosen kali ceritanya, tentang ikan dan kura-kura, ya. Jadi ikan dan kura-kura ini adalah teman yang baik,
bukan kura-kura ya, kura-kura kan nggak hidup di air ya, mestinya turtle. Kalau kura-kura itu tortoise ya. Jadi kura-kura yang bisa di air deh ya itu. Jadi mereka adalah teman baik. Jadi mereka kan berenang kan di laut yang sama. Nah suatu hari si kura-kura ngomong ke si ikan, saya mau jalan-jalan ke daratan ya, gitu. Kata ikannya oke, silakan gitu. Jadi si kura-kuranya ke daratan nih. Mungkin selama beberapa hari atau seminggu udah jalan-jalan, dia pulang lagi, ketemu lagi kan sama si ikan. Si ikannya nanya, gimana kura-kura, enak Kak? Enak loh, beda gitu. Terus di sana airnya bagaimana? Wah ikan di daratan itu nggak ada air, kata kura-kuranya gitu. Ikannya nggak mungkin, mana ada dunia yang nggak ada air, kata ikannya ya. Karena si ikan itu kan selalu hidup di air. Jadi dia merasa bahwa seluruh dunia itu seharusnya seperti itu. Ya seperti saat kita sekarang ini, kita merasa bahwa ya dunia ini ya harusnya seperti ini gitu. Jadi makanya kita tidak bisa membayangkan nibbana itu seperti apa. Atau yang ada yang udah bisa. Ya mana tahu ya. Ya kalau misalnya ada yang udah bisa kan bisa sharing maksudnya gitu ya. Jadi ini masih menjadi suatu rahasia oleh Arya ya. Jadi hanya merealisasi nibbana itu adalah kita memunculkan kesadaran jalan dan buah di mana kita bisa menghancurkan kekotoran batin menjadi seorang sotapanna, sakadagami, anagami dan arahat. Mencapai nibbana itu berarti kita sudah parinibbana, baru ke alam itu gitu loh. Makanya tidak ada bisa menceritakan. Oh ya. Parinibbana udah di sana gitu ya. Oke, itulah nibbana ya. Oke, jadi satu paramata dhamma mencakup apa? Tutup Ayo, satu paramata dhamma, 4 kebenaran hakiki hanya cita, cetasika, rupa, dan nibbana. Di luar 4 ini kita sebut sebagai kebenaran konvensional atau konsep. Gitu, ya. Jadi yang kebenarannya sebenar-benarnya ya itu hanya 4 itu aja. Yang 4 inilah yang bisa menjadi objek, dari 4 ini 3 yaitu cita, cetasika, dan rupa yang bisa menjadi objek kita untuk berwipasana. Ya, objek. Kemudian kita berwipasana untuk apa? Untuk mencapai nibbana. Gitu. Ya, makanya 3 ini adalah fenomena yang berkondisi, ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, berkondisi itu seperti apa. Nah, kemunculannya itu ada penyebabnya, ya. Sedangkan yang tidak berkondisi adalah nibbana, gitu. Oke. Kemudian kebenaran konvensional kita sebut juga sebagai konsep, ya. Jadi konsep itu ya sesuatu yang sebenarnya tidak nyata, ya, karena itu masih bisa dipilah-pilah dan dia tidak punya, intinya adalah dia tidak punya karakteristik individu. Kalau cita, cetasika, dan rupa itu masing-masing punya karakteristik individunya. Nanti saat kita belajar saat kita belajar rupa pun kita tahu bahwa rupa itu ada 4 elemen besar, yaitu elemen tanah, air, api, dan angin. Ya, dan masing-masing itu punya karakteristik masing-masing, gitu. Ya, makanya termasuk ke dalam paramata dhamma atau kebenaran yang hakiki. Jadi kita harus mengetahui dulu karakteristik masing-masing individu, baru kita bisa melihat kemunculan dan kelenyapannya. Setelah kita melihat kemunculan dan kelenyapannya, kita baru bisa merealisasi bahwa segala itu adalah tidak kekal, yaitu anicca. Ya, segala yang tidak kekal itu adalah dukkha, penderitaan. Ya. Dan juga dengan merealisasi anicca, lama-lama kita akan melihat bahwa tidak ada diri atau anatta. Kalau sudah bisa merealisasi itu, kita akan memunculkan rasa jijik terhadap, rasa jijik itu bukan yang konotasi negatif ya, jadi kayak enggak mau lagi gitu, enggak ya, tapi sudah bisa menerima apa adanya gitu ya. Kemudian tapi tidak lagi melekat, istilahnya begitu, oke? Jadi dia bisa menerima apa aja di dunia ini, tapi dia tidak melekat lagi. Ada hal buruk, jadi seorang arahat itu ada hal buruk yang terjadi pun,
arahat itu bisa menerima buah kama buruk gak? Bisa ya, buktinya Buddha sendiri aja bisa ya, setelah menjadi Buddha pun masih menerima buah kama buruk ya kan, masih difitnah ya kan, masih ada sakitnya, sakit pinggang kan, suka sakit pinggang gitu. Nah, tapi walaupun menerima buah kama buruk, para arahat atau Buddha itu sudah tidak akan terganggu batinnya gitu loh ya, yang kita sebut sebagai sangkar UPK nyana. Jadi sudah netral aja gitu, cool aja gitu loh ya, nggak ada marahnya, hilang feeling, netral aja Pak, tidak membenci, ya juga tidak marah, ya tidak juga melekat dan sebagainya ya, itu yang disebut sangkar UPK nyana. Nah, nanti jadi walaupun nanti menjadi tanpa nafsu ya jangan takut bahwa nanti tidak bisa lagi hidup berumah tangga, itu masih bisa, tapi malah dengan rasa cintanya itu sudah tidak melekat ya. Dengan adanya wiraga baru akan terjadi pencapaian niroda, kelenyapan penderitaan, ketenangan, abinya, samboda, baru akhirnya mencapai nibbana. Jadi ini ada tingkatan-tingkatannya ya. Tapi kita di sini dulu lah, kita belajar dulu lah. Apa sih paramata saca itu? Oke? Ya. Saya rasa hari ini cukup sekian ya. Kalau enggak bisa sampai jam 11 malam kalau enggak. Mungkin boleh ada 1-2 pertanyaan lagi. Ya, silakan. Nibbana dan parinibbana tadi ya. Ya. Oke, bagus Bu. Jadi nibbana itu bisa menjadi objek ya. Jadi saat seseorang bermeditasi vipassana, kemudian dia memunculkan kesadaran jalan, ya. Nah, saat kemunculan kesadaran jalan, dia akan mengambil nibbana sebagai objek, ya, gitu. Nah, setelah kesadaran jalan muncul, kesadaran buah akan muncul juga mengambil nibbana sebagai objek. Nah, setelah itu bisa mencapai tingkat yang sesuai. Misalnya yang muncul adalah sotapati maga dan sotapati pala. Nah, itu nanti akan menjadi sotapanna, gitu, ya. Jadi nibbana itu bisa menjadi objek untuk kesadaran jalan dan buah gitu. Enggak, dia bisa menjadi objek. Nah, nanti kalau misalnya seseorang arahat meninggal istilahnya, nah itu baru disebut sebagai mencapai parinibbana gitu. Ya, mencapai pencerahan. Berarti sudah. Kenapa? Pasti sudah pernah sudah mencapai ke arahat. Buddha itu sebenarnya arahat. Disebut sebagai parinibbana. Jadi kalau misalnya nibbana itu ada 2. Jadi ada nibbana yang setengah ya, apa istilahnya? Ada istilahnya, saya lupa, maaf. Kan ada parinibbana sama yang nibbana yang masih dengan jasmani. Ya. Yang dengan jasmani itu ya berarti saat Buddha dan arahat itu masih hidup sebagai manusia gitu. Apa ya istilahnya, saya lupa, ada di buku, nanti saya besok cari lagi deh Bu istilahnya. Jadi tapi kalau parinibbana berarti setelah wafat baru disebut sebagai mencapai parinibbana gitu. Nibbana bisa juga sebagai objek, tapi ada istilah juga untuk saat hidup sebagai apa dan setelah wafat sebagai parinibbana. Masih, kalau masih punya rupa pasti bisa merasakan sakit dan sebagainya. Tergantung batinnya aja mau menerimanya seperti apa gitu. Oh ya, kalau sudah sampai arahat tidak ada lagi kemelekatan atau kemarahan yang muncul gitu. Walaupun misalnya yang Arya Moggallana itu kan dipukul kan sampai itu tidak ada akusala cita yang muncul atau kesadaran yang tidak baik itu yang muncul. Sudah pasti nggak ada, karena seluruh akar-akar yang memunculkan akusala cita itu sudah kecabut, udah hilang. Gitu. Tujuan kita mencapai nibbana itu kan dengan step by step. Step-step yang harus kita lalui adalah untuk menghancurkan kotoran batin. Ya, nanti kalau kita mencapai sotapanna, ada kotoran batin tertentu yang kita hancurkan.
ya. Kemudian nanti di Anagami ada lagi yang dihancurkan. Nah, arahat itu semua kekotoran batin itu sudah dihancurkan. Termasuk akar-akar yang memunculkan kejahatan itu sudah hancur semua. Jadi pada seorang arahat itu tidak mungkin muncul lagi kemarahan, kesombongan, segala itu udah enggak. Tapi hal-hal yang baik ya bisa muncul. Gitu. Oke, Bu. Ya? Ya. Terakhir mungkin? Ada lagi? Ada masukan? Misalnya terlalu cepat penyampaiannya atau bagaimana? Memang kalau ini kan hanya sekilas. Kalau memang mau mengerti dengan baik, saya sarankan dengarkan YouTube Bante ya yang bab 1.5. Kemudian bisa baca di buku kesadaran tentang Catu Paramata Dhamma. Semuanya punya bukunya. Buku bab 1 kesadaran. Nah, memang kebetulan di kita juga habis karena saat ini sedang direvisi untuk edisi kedua ya. Jadi kita kesulitan juga untuk mensuplai bukunya, tapi bisa dengar YouTube Bante ya yang di bab 1.5 itu tentang Catu Paramata Dhamma. Nah, besok kita akan masuk ke Bumi Beda dan mungkin sedikit tentang Akusala Cita. Oke? Terima kasih, sekian, semoga bermanfaat.